Halo semua, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Nyoman Devi Jantini NIM 1717051144 kelas 7E dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori akuntansi. Bagi kalian yang baru lulus dari SMA atau SMK, tentu kalian ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Nah, sebagian besar siswa biasanya bingung untuk memilih jurusan apa yang akan diambil saat kuliah nanti. Hal itu merupakan suatu hal yang wajar saja, karena dulu saya juga seperti itu. Saya bingung untuk mengambil jurusan apa yang sesuai dengan diri saya. Lalu ada yang menyarankan saya untuk mengambil jurusan akuntansi. Memang sih jurusan akuntansi itu merupakan jurusan yang populer. Namun akuntansi kan terkait dengan hitung-hitungan. Susah nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tentu kita harus menggali informasi tentang akuntansi. Memang banyak sumber yang menyediakan informasi tentang jurusan akuntansi. Namun biasanya sebagian siswa cenderung untuk mencari informasi kepada kakak tingkat yang sudah terjun langsung di bidang akuntansi. Mumpung saya merupakan mahasiswa dari jurusan akuntansi, saya ingin memberikan informasi kepada kalian tentang jurusan akuntansi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang jurusan akuntansi mulai dari pengertian akuntansi, sejarah singkat akuntansi, jurusan akuntansi dan apa yang dipelajari di akuntansi, dan yang terakhir yaitu tentang prospek kerja ketika lulus dari jurusan akuntansi. Yuk, langsung saja, check it out. Pengertian akuntansi. Yang pertama yaitu berdasarkan American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Yang kedua yaitu menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Yang ketiga yaitu menurut APB Statement Nomor 4 Tahun 1970. Akuntansi adalah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Jadi, dari beberapa pengertian akuntansi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan seni dalam menyusun data-data keuangan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang membantu para penggunanya untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya adalah sejarah singkat akuntansi. Luca Pacioli adalah seorang pastor dari Ordo Fransiskus. Ia adalah orang yang pertama kali mengenalkan pembukuan pencatatan berpasangan. Ia menerbitkan buku yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan yang dikenal dengan sebutan pembukuan Italia. Ia menyatakan tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda pada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Debit dan kredit digunakan dalam pencatatan itu. Pembukuan berpasangan ini berkembang di Italia pada abad ke-14. Metode pencatatan berpasangan ini menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan 17 dan mengalami banyak perkembangan. Berdasarkan bukti sejarah, akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747 dan mengalami banyak perkembangan hingga saat ini.
Selanjutnya yaitu kita bahas tentang jurusan akuntansi. Sesuai dengan pengertian akuntansi, jurusan akuntansi merupakan jurusan yang mempelajari metode pencatatan, penggolongan, dan penyusunan dengan cara tertentu dalam laporan transaksi keuangan. Buat kamu yang suka ngitung uang atau menyukai hitung-hitungan, mungkin akuntansi adalah jurusan yang tepat. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari segala hal tentang laporan keuangan, mulai dari bagaimana membuat laporan keuangan yang sesuai dari masing-masing perusahaan, menganalisis laporan keuangan, sampai menilai prospek di masa depan. Dalam menganalisis laporan keuangan tersebut, tentu diperlukan ketelitian dan harus dilakukan dengan sedetail mungkin. Kuliah di jurusan akuntansi bukan berarti kamu harus pintar matematika atau hitung cepat, karena nanti kamu dapat menghitung menggunakan kalkulator maupun aplikasi yang sudah tersedia. Kamu juga akan mempelajari bagaimana melakukan siklus akuntansi selain di buku, yaitu dengan menggunakan aplikasi khusus di bidang akuntansi. Memang jurusan akuntansi identik dengan jurusan IPS saat SMA. Namun bukan berarti anak IPA atau anak jurusan lain tidak bisa masuk ke jurusan akuntansi. Walaupun kamu anak IPA, namun jangan khawatir kamu tidak bisa mengikuti perkuliahan dan merasa tertinggal, karena di awal semester kita akan mendapatkan materi dasar tentang akuntansi. Memang akuntansi identik dengan hitung-hitungan, namun dalam jurusan akuntansi bukan hanya menghitung uang aja. Adapun beberapa mata kuliah yang dipelajari dalam jurusan akuntansi yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, manajemen keuangan, perpajakan, hukum bisnis dan manajemen keuangan, dan masih banyak mata kuliah yang lain. Pada semester awal, kita akan diajarkan mata kuliah yang mirip dengan mata kuliah yang diambil saat SMA, seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama, dan juga nanti di semester lanjut kita akan diajarkan tentang kewirausahaan, karena diharapkan jika nanti kita ingin menjadi wirausaha, maka kita sudah memiliki dasarnya. Dari banyaknya mata kuliah yang harus diambil, sehingga diharapkan akan memberikan pengetahuan dan keahlian sebagai seorang akuntan. Walaupun dibilang atau sering dibilang akuntansi adalah jurusan yang sulit, namun jika memang menyukai hitung-hitungan dan tekun untuk belajar, maka akan sangat menyenangkan bergabung dalam jurusan akuntansi. Karena pada dasarnya semua jurusan memiliki kelebihan dan kekurangan atau kesulitan dan kemudahannya masing-masing. Yang terakhir kita bahas tentang prospek kerja lulusan akuntansi. Tentu kita perlu mengetahui prospek kerja setelah lulus dari jurusan akuntansi. Lulusan akuntansi memiliki prospek kerja yang sangat luas. Hampir seluruh sektor memerlukan jurusan akuntansi. Mungkin inilah alasan kenapa jurusan akuntansi merupakan jurusan yang populer dan banyak diminati. Adapun prospek kerja jurusan akuntansi yang pertama yaitu Anda bisa menjadi akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan yaitu bertugas untuk membuat laporan keuangan di sebuah perusahaan. Secara umum, kamu akan mengerjakan hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Akuntan adalah prospek kerja lulusan akuntansi yang paling utama dan umumnya terbuka untuk lulusan baru atau fresh graduation. Yang kedua yaitu kamu juga bisa menjadi seorang internal auditor. Internal auditor ini diperlukan untuk memastikan laporan keuangan sebuah perusahaan bersih dan bebas dari penyimpangan. Tugas utamanya adalah memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan serta mengidentifikasi
ketidaksesuaian antara data dan bukti. Yang ketiga yaitu kamu juga bisa menjadi seorang perencana keuangan. Sesuai dengan namanya, seorang perencana keuangan bertugas untuk menyusun perencanaan keuangan suatu perusahaan. Yang keempat yaitu kamu juga bisa menjadi seorang konsultan pajak. Peluang kerja akuntansi ini bertugas untuk memberikan konsultasi perpajakan untuk mereka yang merupakan wajib pajak. Jika kamu tertarik di dunia perpajakan, kamu bisa coba untuk menjadi konsultan pajak. Yang kelima yaitu kamu juga bisa menjadi ahli keuangan pemerintahan. Profesi ini bisa dibilang sangat menjanjikan karena membuka peluang pendapatan tinggi. Untuk bisa masuk ke instansi pemerintahan, kamu bisa mendaftarkan CPNS yang dibuka. Yang terakhir yaitu kamu juga bisa menjadi akuntan pendidik. Sebagai lulusan akuntansi, kamu bisa bekerja sebagai guru atau dosen akuntansi. Sebagai guru, kamu bisa mengajar di SMK jurusan akuntansi atau bisa juga di SMA. Untuk menjadi dosen, kamu perlu memiliki ijazah minimal S2. Nah, untuk kalian yang awalnya masih bingung, sekarang jangan ragu lagi. Yakinkan dirimu, kenali potensi dirimu, dan jangan sampai nanti menyesal karena merasa salah dalam mengambil jurusan. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.